jangan dibolak-balik ya, jangan membolak-balik fakta lah ya. Model mengadu domba ala PKI patut kita curigai. Dan PKI itu di depan matamu. Mohon maaf ya, siapa tokoh PKI? Habaib Alawi dan para pengikutnya. Bukan gerakan anti Habaib Alawi. Nah, ini harus saya luruskan supaya nanti tidak di-framing, tidak saling dipropagandakan, disampaikan melebar kemana-mana. Akan saya kupas dan bahas secara tuntas pada malam hari ini. Saya bacakan isi surat dari Kiai Haji Muhammad Najih Maimun tentang kontroversi gerakan anti Habaib Alawi. Sebelumnya kami memohon maaf kepada seluruh habaib. Pertama yang dimohon maafkan itu justru habaib. Kenapa tidak memohon maaf kepada seluruh umat Islam? Ya, berarti ini ada apa-apanya, gitu loh. Ya, dan kiai yang hadir khususnya pada Habib Quraisy Baharun. Mohon maaf kepada khususnya Habib Quraisy Baharun. Berarti ini sidang pleno pertemuan khusus tertutup untuk kalangan mereka sendiri, ya. Dan Habib Hanif Al-Atos yang terkenal Atos Antini, yang terkenal manis lisannya, ya, yang mengundang kami untuk hadir pada acara diskusi strategis tertutup di Kuningan, Jawa Barat ini, bahwa kami memohon maaf tidak bisa hadir pada acara. Kemungkinan Kiai Haji Muhammad Najih Maimun di Plokoto, ya. Di Telikung juga bisa, atau ya di Kadali, di Kibuli, di Prank sama ini Habib Quraisy Baharun dan Habib Hanif Al-Atos, bahwa kami memohon maaf tidak bisa hadir pada acara ini. Meskipun demikian, kami sangat mendukung terselenggaranya diskusi ilmiah ini, dan kami selalu mendoakan agar diskusi-diskusi seperti ini bisa memperkuat tali silaturahmi antara habaib dan ulama, serta sebagai tempat konsolidasi penguatan ajaran-ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Ajaran Ahlussunnah yang mana? Ajaran Ahlussunnah itu adalah dari sisi kita mengikuti standar rumusan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan atau Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dari segi fikihnya mengikuti salah satu mazhab 4 atau salah 2 atau salah 3 atau bahkan semuanya, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Dan dari segi tasawuf mengikuti Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Imam Al-Ghazali, Imam Syari As-Sakoti, Imam Junaid Al-Baghdadi, ya, dan pengarang kitab Al-Hikam, ya, dan juga sufi-sufi dari Sunni yang lainnya, ya. Berbeda dengan Habaib Alawi, yang diikuti itu adalah ajaran tasawufnya Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam dan para habib, ya, dan tokoh-tokoh leluhur internal mereka. Jadi bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Iya togi, Kang Mas Kiai Haji Muhammad Najih Maimun. Ayo memahami konteks, ya, wacana itu dengan cara yang luas, gitu loh. Jangan dengan pemahaman yang sempit. Ahlussunnah wal Jamaah itu apa? Kriterianya itu apa? Seperti apa? Bagaimana? Ahlussunnah wal Jamaah itu dalam masalah penghormatan terhadap Ahlul Bait yang akhir-akhir ini terus-menerus tidak dirusak oleh oknum-oknum yang ingin menjauhkan umat Islam dari kecintaan kepada dzurriyyah Rasulullah SAW. Siapa yang mau memisahkan umat Islam dengan dzurriyyah nabinya? Gak ada. Gak ada. Yang ada itu adalah uruskan mana dzurriyyah Rasulullah yang asli dan mana yang palsu, agar tidak terjadi fitnah mengatasnamakan Nabi guna menipu umat ini, gitu loh, Kang Mas Kiai Haji Muhammad Najih Maimun. Ini kalau saya lihat ini termasuk sistem adu domba Belanda dulu. Misalkan saya ini dianggap sebagai Kiai Haji Madudin Usman, ya Kiai, diadu domba dengan sama-sama Kiai. Ini cara company. Ini cara company. Bener-bener cara-cara yang dilakukan oleh penjajah dulu. Ya seperti ini. Mengadu domba antara sesama kiai. Ya. Dan yang diperalat di sini adalah Kiai Haji Muhammad Najih Maimun. Ya. Saya lanjutkan, ya. Gerak anti habaib di Indonesia pimpinan Imaduddin Usman. Ini menyebutkan nama saja, ini bukan sosok seorang kiai atau ulama Nusantara. Ini ciri khasnya.
Jangan titeni saya sejak awal. Apakah saya menyebutkan langsung, saya sebutkan nama dengan merendahkan? Walaupun itu lawan debat atau lawan diskusi atau yang kontra dengan saya, nggak pernah saya. Kalau di sini gerakan anti habaib di Indonesia pimpinan Imaduddin Usman bukan hal baru. Mbok yo Mas Imaduddin Usman atau Dek Imaduddin Usman atau kiai lah, ulama, ya, atau ajengan, ya, atau tuan guru, ya, atau sayyid, atau syekh. Kiai Imaduddin Usman itu umurnya sudah di atas 40 tahun, syekh, ya. Nah, ini berarti pola akhlak dalam tulisan dan lisan yang saya tidak yakin ini berasal dari seorang kiai Nusantara sendiri. Walaupun beliau Kiai Haji Maimun selalu bersama dengan para khalif, tapi saya tidak yakin ini benar-benar keluar dari hati nurani seorang Gus Najih. Pada tahun 2020, pada fanpage Generasi Muda NU Banten, Imat, ini lagi, Imat menulis artikel berjudul Habaib Bukan Ahlul Bait. Kami telah membahas gerakan anti habaib Bani Alawi yang dimotori oleh Imaduddin Usman, Mogi Nur Fadil, Nur Ihya Salafian Adinegoro alias saya sendiri, Fuad Pleret, dan lain-lain. Ini sejak awal mereka membangun argumentasi dan mengkonsolidasikan gerakan 1 atau 2 tahun yang lalu. Jadi menuduh saya termasuk, mungkin saya dikatakan taklid buta kepada Kiai Haji Imaduddin Usman. Enggak, saya sendiri punya kitabnya. Saya juga mempelajarinya. Sudah sejak awal, sejak dulu sebenarnya, sebelum 3 tahun yang lalu. Saya sudah meneliti masa para habaib yang ada di Indonesia selama ini. Itu. Sangat patut dicurigai bahwa gerakan ini tidak berkembang secara organik, namun merupakan hasil desain dari pihak-pihak jahat yang ingin memecah belah umat Islam. Saya tidak memiliki dekengane pusat atau dekengane cabang wilayah atau mana, nggak ada. Jadi saya ini dituduh punya jaringan apa? Enggak ada. Kalau jaringan silaturahmi antar sesama, ya Gus, Kiai, pemangku bekas kerajaan Tempo dulu di Indonesia, ya kerajaan-kerajaan sultan-sultan yang ada di Nusantara, saya memang punya jaringannya. Tapi tidak benar jika saya ini didanai oleh jaringan ini, enggak ada. Murni perjuangan arus bawah dari umat ini. Ini membuat kita sesama muslim justru sibuk berjibaku dalam konflik internal, padahal tantangan dari luar sangat mungkin bisa mengancam kita semua. Justru yang menghancurkan Islam itu orang Islam sendiri, bukan orang luar Islam. Sejak dulu umat Nasrani yang terdiri dari Protestan dan Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, terus mungkin agama-agama keyakinan, Kapitayan, Kejawen, Keharingan, Hindu Bali, dan lain sebagainya. Jika mereka tidak memusuhi umat Islam, ya mereka saudara kami. Mereka berhak untuk mendapatkan kebahagiaan dunia sampai setelah meninggal dunia, bahkan sampai bangkit di akhirat nanti. Itu urusan mereka. Lakum dinukum wali lana amaluna walakum amalukum. Nah, ini justru yang merusak Islam dari kalangan pembenci kami, dari umat Islam ini, gitu loh. Bukan dari umat selain Islam. Jadi jangan dibolak-balik ya, jangan membolak-balik fakta lah ya. Model mengadu domba ala PKI patut kita curigai. Nah, PKI itu di depan matamu. Mohon maaf ya, siapa tokoh PKI? 3 kali memberontak di negeri ini. Dulu yang pertama tahun 1926 itu memberontak kepada company Belanda. 1948 Indonesia masih baru lahir, lemah-lemahnya berontak juga. Setelah agak kuat mau mengkudeta tahun 1965. 66 terjadi perang saudara. Ratusan ribu nyawa-nyawa kita melayang, saudara kita. Gara-gara lisannya Habib Ahmad Al-Aidid bin Abdullah Al-Aidid Bangka Belitung. Polahnya siapa itu? Gara-gara lesanya Musa Al-Munawar yang dibakar di alun-alun Ponorogo, mengadu domba antara sesama umat Islam, Kiai Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin Pakeran, ya, sampai sekarang belum bisa ditemukan jasadnya. Santri guru di Ponpes
Sabilul Muttaqin dibantai, dimasukkan ke dalam sumur. Begitu juga setelah itu gerakan-gerakan pembunuhan, diantaranya adalah Gubernur pertama Jawa Timur, Gubernur Suryo, pejuang arek-arek Surabaya ketika mengembangkan perjuangan melawan Inggris Lica Gulka, dibunuh di alas Kedunggalar, Mantingan, Ngawi, Jawa Timur. Siapa mereka itu? Bukan kiai. Bukan kiai, justru panjenengan Kiai Haji Muhammad Najib Maimun harus sadar, panjenengan itu justru diadu domba oleh PKI untuk melawan kami. Gitu loh. Ini cara memahaminya itu. Jangan diolah-alih, diolah-alih, dibolak-balik gak karu-karuan, ya. Apalagi oknum-oknum Kristiani benci pada kalangan habaib yang mengawal adita umat melalui syiar sholawatan dan maulidan. Gak ada Kristiani yang benci itu, kecuali Kristiani yang benar-benar kafirin. Ya, sekali lagi, kalau misalkan umat Kristiani membenci amaliyah umat Islam, tetap kita telusuri alasannya apa. Ya, bukan berarti kami harus berkasih sayang dengan non-muslim terus akhirnya memusuhi sesama muslim. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Ya. Ada kerukunan antar sesama warga negara Indonesia, kerukunan antar sesama umat Islam, kerukunan antar sesama suku dan anak bangsa secara keseluruhan. Jadi misalkan Kristiani memusuhi kita, ya kita akan melawan. Kalau mereka tidak memusuhi, ya sudah ada garis-garis ajaran mereka, lakum dinukum waliyadin. Sudah ada pagar, ya masing-masing, nggak perlu merusak pagar orang lain, kan gitu.